Halo semuanya, perkenalkan saya Lara Mesra Mindoyo dengan NIM 877980407 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas tutorial ketiga. Baik, langsung saja saya akan membahas mengenai isu pendidikan nasional dikaitkan dengan pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Materi yang pertama akan saya jelaskan yaitu makna pilar dalam pendidikan. Pilar itu artinya tiang penyangga atau dasar yang kokoh. Sama seperti rumah yang butuh tiang supaya berdiri dengan kuat. Pendidikan juga butuh landasan atau prinsip utama supaya arahnya itu jelas, tujuannya benar, dan tidak goyah menghadapi perubahan zaman. Pilar ini menjadi penyangga agar pendidikan membentuk manusia yang utuh, bukan hanya pintar, tetapi juga berkarakter. Yang kedua, saya akan menjelaskan materi tentang 3 prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merumuskan pendidikan dalam 3 ungkapan yang sangat terkenal, yaitu yang pertama, Ing ngarsa sung tulodo. Artinya di depan harus memberi teladan. Pendidik, guru, atau orang tua wajib memberi contoh yang baik dalam sikap maupun perilaku, karena peserta didik akan meniru apa yang mereka lihat. Yang kedua, ing madya mangun karso, artinya di tengah memberi semangat. Guru harus bisa berada di tengah-tengah siswa, memotivasi dan menumbuhkan keinginan mereka untuk belajar serta berkembang sesuai potensinya. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, ada tutwuri handayani, yang artinya di belakang mendorong dan menguatkan. Guru tidak boleh memaksa, tetapi mendukung dari belakang agar siswa berani bergerak, berpikir mandiri, dan maju ke depan. Ketiga hal ini berjalan beriringan dan menjadi jiwa pendidikan kita. Materi yang ketiga yang akan saya jelaskan yaitu relevansi dan tantangan di era digital. Sekarang kita itu hidup di era digital. Teknologi masuk dari segala sisi, termasuk pendidikan dengan adanya pembelajaran daring. Banyak informasi di internet dan berbagai alat yang canggih. Apakah prinsip Ki Hajar Dewantara itu masih cocok? Tentu masih sangat relevan, tapi ada tantangan di balik itu semua. Yang pertama, ing ngarsa sung tulodo. Sekarang keteladanan tidak cuma di kelas. Guru dan orang tua juga harus memberi contoh cara penggunaan teknologi dengan bijak, sopan berkomunikasi di media sosial, dan memilih informasi yang benar. Tantangan yang akan dihadapi yaitu di internet banyak hal yang negatif, berita bohong, atau hal yang tidak mendidik. Kalau pendidik tidak paham literasi digital, susah untuk mengembangkan atau mengarahkan karakter siswa. Yang kedua yaitu ada ing madya mangun karso. Saat pembelajaran daring atau pakai gawai, semangat belajar siswa itu seringkali menurun. Mudah bosan atau teralihkan untuk main game atau berkelana di media sosial lainnya. Tantangan bagi guru adalah harus lebih kreatif merancang pendidikan yang lebih seru, tetap menarik, dan memotivasi siswa supaya siswa tetap semangat meski tidak bertemu secara langsung. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu tutwuri handayani. Informasi di dunia maya itu melimpah ruah. Siswa dituntut untuk mencari ilmu secara sendiri, secara mandiri. Di sini peran guru berubah menjadi pendamping. Tantangannya itu sangat banyak.
Banyak siswa yang belum bisa membedakan mana informasi yang benar dan salah. Guru harus bisa membimbing mereka berpikir secara kritis supaya kemandirian belajarnya terarah dan tidak salah jalan. Pada intinya, teknologi ini cuma sebagai alat, teman-teman. Prinsip Ki Hajar Dewantara tetap harus menjadi kuncinya. Karena cuma dengan adanya alat canggih tapi lupa memberi teladan, membangun semangat dan mendukung, hasilnya siswa cerdas teknologi tetapi mereka juga lemah pada karakter. Jadi semuanya harus berjalan beriringan dan seimbang. Nah, kita sudah masuk di materi terakhir, yaitu merefleksi secara singkat tentang materi yang kita pelajari barusan. Masalah pendidikan kita sangat banyak ragamnya, mulai dari masalah karakter, kesenjangan mutu, sampai cara mengajar yang belum selaras dengan zaman. Pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah jawaban atas semua masalah yang ada. Kalau kita terapkan Ing Ngarso Sung Tulodo, masalah karakter dan moral bisa teratasi. Lewat Ing Madya Mangunkarso, kualitas pendidikan dan kreativitas siswa akan tumbuh. Dan dengan Tut Wuri Handayani, kita siapkan generasi yang mandiri, cerdas, dan punya jati diri bangsa. Kemajuan pendidikan tidak cukup hanya dengan fasilitas yang bagus, tetapi juga harus kokoh di landasannya, memberi teladan, membangun semangat, dan mendorong kemajuan siswa. Baik, demikian itu semua pemaparan dari saya. Semoga bisa menambah wawasan kita semua mengenai pentingnya nilai-nilai luhur pendidikan di tengah perkembangan zaman. Sekian dan terima kasih. Bye-bye semuanya.